Halo semuanya Sobat After Rest, balik lagi di Sadrina Evanalia. Kali ini tentu aja kita akan ngebahas soal MotoGP Catalunya 2025. Nah, tadi kita juga udah lihat ya sama-sama balapannya seperti apa. Yang pertama ada Alex Marquez, kemudian ada Marc Marquez dan juga Enea Bastianini. Dan Alex Marquez ke Marc Marquez ini gapnya lumayan jauh ya, 1,7 detik. Udah juga ada Albi, halo Albi. Halo Sadrina dan juga Sobat After Rest, gimana kabarnya? Kabar baik. Nah, langsung aja nih Bi, impresinya Albi dulu nih terkait dengan balapan MotoGP Catalunya 2025 kayak gimana sih Bi? Oke, MotoGP Catalunya di musim 2025 ini berjalan dengan seru ya, termasuk salah satu yang seru gitu. Mulai dari sprint race-nya di hari Sabtu kemarin juga seru, terus juga di hari Minggu main race-nya juga bisa dibilang seru. Di sini kita bisa ngelihat bahwa Alex Marquez akhirnya bisa menjadi peraih podium pertama lagi ya setelah balapan di Jerez. Jadi ini bisa dibilang kemenangan bagi seorang Alex Marquez untuk kedua kalinya di musim 2025, diikuti sama sang kakak di posisi kedua dengan gap yang tadi udah disampaikan sama Sadrina yang lumayan jauh di atas 1 detik. Nah, terus juga di posisi ketiganya ada Enea Bastianini. Nah, untuk posisi pertama tadi kan gue udah ngejelasin bahwa ini adalah kemenangan kali kedua buat seorang Alex Marquez di musim 2025 dan sama-sama di Spanyol. Sebelumnya di Jerez dan sekarang di Catalunya gitu. Nah, terus untuk Marc Marquez sendiri akhirnya kemenangan konsekutif dia untuk 7 kali berturut ini akhirnya dipatahkan sama adiknya sendiri gitu. Jadi nggak ada kemenangan dia untuk ke 8 kali kecuali sprint race-nya ya. Sprint race-nya kemarin masih posisi pertama. Jadi bisa dibilang untuk sprint race-nya masih beruntun sampai Catalunya, tapi untuk main race-nya ini harus terhenti gitu. Nah, untuk Enea Bastianini juga ini mencetak prestasi ya, walaupun sebelumnya di 2025 dia udah pernah podium di sprint race, kalau nggak salah itu waktu di Ceko ya kalau nggak salah di Brno. Terus akhirnya sekarang bisa podium di main race-nya. Nah ini bisa dibilang podium pertama bagi seorang Enea Bastianini di musim 2025 sekaligus untuk KTM. Dan terakhir kali dia podium itu juara pertama di tahun 2024 kemarin. Itu juara pertama waktu masih sama Ducati tentunya. Kalau nggak salah itu di Emilia Romagna. Kalau nggak salah ya di Emilia Romagna. Jadi bisa dibilang tiga-tiganya punya catatan-catatan tersendiri dari race di Catalunya kali ini. Nah, tapi keseruan nggak cuma ada di 3 pembalap terdepan aja, Drin. Kalau misalnya dilihat, beberapa pembalap lain juga bisa menorehkan catatan yang juga cukup oke. Kayak misalnya Pecco Bagnaia yang kita lihat di sesi hari Jumat dan juga Sabtu mengalami kesulitan sebenarnya ketika dia datang dengan rasa percaya diri yang tinggi karena menemukan sebuah settingan yang katanya cukup oke bagi dia pada saat di Balaton kemarin. Ketika masuk ke Catalunya dia tiba-tiba kayak kehilangan diri dan jatuh semakin parah gitu karena dia bisa dibilang posisi waktunya tuh bukan Pecco banget gitu, ada di barisan paling belakang di atas 20 besar gitu, dan bahkan untuk kualifikasinya aja dia di posisi 21 gitu. Dan ajaibnya dia di race itu cukup lompatannya cukup tinggi ya. Jadi saat di posisi 21 dia bisa finish di posisi ke-7. Itu artinya naik 14 posisi dan sempat beberapa kali battle sama Ai Ogura, sama Luca Marini kayak gitu. Tapi ya walaupun ini posisinya ke-7 tapi menurut gue udah cukup oke sih karena dia start dari posisi 21 dan bisa finish di posisi ke-7. Tapi gue belum dapat informasi juga nih apa yang dialami sama Pecco Bagnaia sendiri di GP Catalunya seperti apa gitu ya setelah race-nya. Karena kalau gue melihat juga bisa sampai di posisi 7 tuh ada 2 hal yang dilakukan ataupun dilewati sama Pecco kan. Mulai dari dia fight sama beberapa rider sampai juga dapat bonusan karena beberapa rider yang ada di depannya juga mengalami crash. Mulai dari kayak Marco Bezzecchi sama Franco Morbidelli itu di lap kedua balapan tuh mereka senggolan. Tapi Marco Bezzecchi-nya tidak bisa menghindar dan akhirnya jatuh. Nih senggolan antara padepokan ya antara peserta padepokan. Terus di belakangnya ada Fabio Di Gia yang sebenarnya nggak mengalami tabrakan secara langsung sama Marco Bezzecchi gitu, tapi karena dia untuk menghindari tabrakan lebih parah, posisinya udah nggak memungkinkan buat terus maju, akhirnya dia ngerem sekuat tenaga dan rem depannya kekunci, roda depannya kekunci, dan dia ikut sliding juga bareng ke gravel bareng sama Marco Bezzecchi. Terus juga kita lihat ada Johan Zarco crash, terus juga Brad Binder juga kalau nggak salah itu mengalami crash ya kalau nggak salah ya.
Morbidelli, terus juga Alex Rins, Lorenzo Savadori juga nggak finish kayak gitu. Dan gue cukup tertarik dengan penampilan KTM Dream di Catalan GP ini, mulai dari sprint race-nya sampai dengan di main race-nya. Di sprint race kemarin kita ngeliat ada trio KTM, ada Pedro Acosta, Enea Bastianini sama Brad Binder tuh berjejer gitu, beberapa lap bareng saling susul-susulan, terus gapnya tuh rapet, seolah-olah mereka tuh kayak lagi touring barengan. Dan gue bilang, wah ini Red Bull Rookies Cup tapi dicoret jadinya Red Bull Expert Cup karena pembalap KTM dengan logo Red Bull yang gede-gede itu barengan gitu, dan itu terulang sampai di main race de Catalunya, tapi minus Brad Binder aja, di mana Enea Bastianini sama Pedro Acosta kelihatan mereka susul-susulan dan main kuat-kuatan. Kayaknya selain karena Pedro Acosta ini balapan di negara asalnya di Spanyol, juga kalau misalnya Enea Bastianini kelihatan dapat energi baru nih Drian, karena tempatnya dia bernaung di KTM Tech 3 ini ada pemilik baru, yaitu Gunther Steiner, yang kalau misalnya teman-teman after race juga nontonin Formula One atau pernah nontonin Drive to Survive lah di Netflix misalnya, pasti tahu lah sama figur Gunther Steiner ini yang cukup karismatik, karena sebelumnya dia sebagai prinsipal tim Haas yang sekarang memiliki tim Tech 3 sendiri. Mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi impresi gue di balapan GP Catalunya kali ini cukup positif, dan kemenangan daripada Alex Marquez dengan raihan yang didapat ini menunda akhirnya deklarasi ataupun klaim juara dunia dari sang abang Marc Marquez yang harusnya bisa dilakukan di Misano di race yang akan datang. Jadi kita tinggal tebak-tebakan nih Din, apakah selanjutnya Marc Marquez bisa claiming sebagai World Champion MotoGP 2025 di race Motegi Jepang atau justru di Mandalika. Gitu sih Din. Kalau dari lo gimana Din? Iya, nanti kita lihat ya. Sebenarnya Marc Marquez sendiri kan udah bilang gitu, dia memang nggak pengen untuk meraih gelar juara dunianya di Misano. Makanya gue merasa di balapan kali ini ya memang kelihatannya Marc Marquez itu kayak ya udah nggak apa-apa Alex Marquez lu duluan deh, atau Alex Marquez nggak apa-apa lu menang di sini gitu ya gitu. Tapi emang Marc Marquez bilangnya dia lebih pilih di Motegi ataupun di Mandalika gitu. Yes. Tapi untuk impresinya kalau secara kita lihat ya balapannya, memang kelihatan ketika di akhir-akhir gitu ya Marc Marquez itu kayak ya udah akhirnya mengawal aja Alex Marquez. Tapi sebenarnya kalau kita lihat apa yang diomongin sama Marc Marquez gitu ya setelah dari balapan ini, ada hasil konferensi persnya. Marc Marquez itu tadi bilangnya gini, dia tuh memang udah nge-push. Kemudian juga strateginya Marc Marquez ini di awal-awal itu memang strategi utamanya Marc Marquez itu untuk untuk tetap berada di belakangnya Alex Marquez gitu. Meskipun tadi pas balapan kita lihat ya di lap ke pertama sampai ke lap kedua itu Marc Marquez kan udah agak nyalip ya sama Alex Marquez gitu. Tapi sebenarnya strategi utama yang dilakuin sama Marc Marquez ini mirip sama MotoGP Silverstone. Jadi di part pertama balapan gitu dia pengennya sebenarnya berada di belakangnya Alex Marquez gitu, sampai akhirnya kemudian di part kedua ataupun di akhir-akhir race gitu ya atau balapannya ini baru dia bakalan nyalip Alex Marquez. Tapi ternyata di sirkuit Catalunya ini yang memang katanya Marquez ini menjadi salah satu kelemahannya Marc Marquez gitu. Di lap keberapa ya tadi kalau nggak salah mau 8 lap lagi atau beberapa lap lagi gitu sampai akhir itu memang Marquez kelihatan melebar ya gitu, ngelebar sampai akhirnya ya udah Marc Marquez membiarkan Alex Marquez sampai 1,7 detik gitu ya berada di depan, dan akhirnya ya kata dia meraih podium kedua juga cukup kok gitu, nggak ngoyo gitu untuk menjadi menang gitu ya. Kalau misalkan tadi juga kita lihat kalau dari Alex Marquez gitu hasil konferensi persnya, Alex Marquez tuh masih keingetan sama crash yang di sprint race gitu. Jadi dia masih kayak kesel sendiri gitu ya. Kenapa gue melakukan kesalahan gitu. Iya benar. Tapi akhirnya dengan dia menjadi juara pertama di Catalunya ini, ya ini menjadi
jadi obat pelupa lah katanya, obat pelupanya dari crash kemarin gitu. Dan tadi yang dia pelajari gitu, Alex Marquez ini belajar dari sprint race. Dia bilangnya harus fokus, kemudian juga dia menjalani kayak misalkan dia manajemennya juga bagus gitu, sama ya udah dia ngikutin racing line-nya aja gitu. Kalau gue sih memang melihatnya Marc Marquez itu kayak kelihatan membiarkan Alex Marquez gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat memang catatan waktunya, Alex Marquez ini punya kecepatan yang memang lebih bagus gitu daripada Marc Marquez. Apalagi kan Alex Marquez juga bagus juga ya di sini ya, di sirkuit Catalunya, dan juga gaya balapnya ini benar-benar cocok gitu sama Alex Marquez gitu, Bi. Nah, kalau misalkan kita lihat yang impresinya lagi nih, Bi, gue agak kaget dan juga ngerasa di prank juga ya tadi ketika grafis MotoGP-nya itu Marc Marquez crash gitu. Kan sebenarnya kita juga kaget gitu kan. Ini Marc Marquez masih ada gitu. Ini disebutnya Marc Marquez crash. Ternyata yang crash adalah Marco Bezzecchi. Kayaknya typo itu tim grafisnya ya. Betul. Mau ngetik Marco, baru Marc doang udah ke enter gitu. Jadi yang keluar Marc Marquez. ini udah 2 kali nih kita di prank sama grafiknya MotoGP gitu. Sebelumnya Marc Marquez yang turun posisi itu kan. Iya, benar-benar. Nah, kemudian juga kalau misalkan tadi ada Enea Bastian ini ya, yang di hasil konferensi persnya, Bi, kalau Enea Bastian itu sebenarnya dia diliatin gitu ya, video ketika dia overtake sama Pedro Acosta, dan memang kelihatan banget ya, ada kayak stoppie ya kalau dibilangnya. Jadi ban belakangnya Enea Bastian ini tuh agak keangkat gitu ketika dia mau overtake Pedro Acosta gitu. Terus udah gitu ada jurnalis MotoGP yang nyeletuk, wah keren gitu ya. Terus Enea Bastian ini ngomongnya gini, iya keren kalau sekarang, kalau saat tadi overtake pas balapan ngeri katanya gitu. Jadi kemudian mereka pada ketawa-tawa gitu. Nah, Bi, kalau dari kita udah ngobrolin soal impresinya gitu ya. Kalau dari Albi sendiri melihat performanya Alex Marquez dan juga Marc Marquez seperti apa, apalagi tadi tuh selebrasi kakak beradik ini tuh oke banget ya, maksudnya dia joget-joget gitu ya di depan fansnya, dari fans Alex Marquez juga Marc Marquez. Gimana, Bi? Ya, ngeliat mereka selebrasi gitu bisa dibilang nih di negara kandang ya, di Spanyol walaupun di bagian Barcelonanya, apalagi yang tadi pas nyamperin fansnya itu cukup unik ya, mereka bareng-bareng gandengan tangan, terus sampai lo tahu air fence kan yang pelindung udara di tepian sirkuit itu dijadiin alas tidur, terus mereka kayak pelukan adik kakak yang masih kecil gitu. Kayak lucu aja gitu ngeliatin Marc Marquez sama Alex Marquez kan. Sebegitu mereka akrabnya dan sportifnya, baik itu di kehidupan sehari-hari maupun di arena balap, dan itu gue nontonnya kayak seru banget ya punya adik kakak yang seakrab ini gitu. Padahal kita juga pernah disajikan kakak beradik di satu balapan yang sama, kayak misalnya Brad Binder sama Darren Binder, terus juga antara Paul Espargaro sama Alex Espargaro itu nggak pernah yang semesra itu gitu. Tapi Marc Marquez sama Alex Marquez tuh bisa semesra itu, udah gitu kostumnya kan merah sama biru. Dia pas barengan tuh kayak ngeliat dispenser lagi jalan gitu loh, dengan hot and cool gitu. Jadi kayak wah ini pasangan adik kakak yang juga seru gitu. Nah, bicara soal balapannya, memang gue ngeliat Alex Marquez sangat-sangat kompetitif ya di Catalunya ini. Marc Marquez juga berapa kali mau coba mengejar, ketutup terus gitu, peluangnya jadi benar-benar tipis banget. Apalagi kan sebelumnya Marc Marquez bilang Catalunya ini bukan salah satu sirkuit favoritnya dia gitu, tapi dia bisa membuktikan bahwa di sprint race kemarin dia posisi pertama gitu, walaupun sebelumnya Alex Marquez juga crash gitu, akhirnya dia dapat posisi pertama. Terus juga di battle dia bersama Alex Marquez juga bisa dibilang sebenarnya Marc Marquez punya potensi buat nyusul Alex Marquez gitu. Tapi kayak ya udah cenderung lebih ke hati-hati dan juga berjalan dengan begitu dinamis gitu. Walaupun memang
gue ngeliat pertarungan AKK Brade ini tetap seru gitu ya. Bahkan gue liat di kolom-kolom komentar setelah race apa namanya selesai itu banyak yang bilang, ini mah Marc Marquez saya sama Alex Marquez sudah ngatur strategi deh gitu. Ngatur strategi gimana ya maksudnya? Dalam arti mereka tetap kompetitif untuk berada di depan gitu, nggak menyepelekan lawan-lawannya, nggak menyepelekan timnya yang udah kerja keras buat bisa meraih kemenangan secara masing-masing gitu. Tapi ada konspirasi yang muncul di kalangan penonton, kayak misalnya termasuk gue akhirnya jadi kayak oh iya juga ya, mungkin kayak gitu nggak sih gitu ya. Ini nggak menutup kemungkinan ya, karena yang namanya balapan apalagi dilakukan oleh orang-orang yang akrab berada di circle yang sama bisa juga mengatur hal ini gitu, dimana mereka tetap kompetitif. Tapi mungkin Marc Marquez tanda kutip tidak menginginkan merayakan kemenangan ataupun mengklaim gelar juara dunia di Misano gitu, karena ada beberapa alasan ya. Kalau misalnya gue analisa nih, alasan mungkin Marc Marquez tidak mau merayakan di Misano adalah dia tidak mau tanda kutip ngentutin atau merayakannya di kandangnya Valentino Rossi gitu. Dalam arti dia tidak mau memperpanjang rivalitas yang yaudah ini harusnya udah selesai lah kayak gitu. Karena gue yakin Marc Marquez bukan tipikal orang yang seperti itu gitu, yang selalu mengungkit masa lalu dan segala macam gitu kan. Terus kedua, ketika dia di Misano merayakan hal tersebut dengan jumlah tifosi ataupun pendukung daripada tim Italia lebih besar, kepada Valentino Rossi lebih besar, mungkin dia tidak akan menikmati kemenangan itu. Kayak misalnya ada potensi di booing segala macam kan, itu udah dialami sama Marc Marquez di beberapa waktu lalu. Bahkan sampai Davide Tardozzi juga pada saat di GP Italia kemarin ngasih gestur ayolah come on man, dia juga pembalap Ducati gitu loh, nggak usah di booing. Nah mungkin itu jadi salah satu alasan Marc Marquez mengatur strategi sama sang adik buat kayak ayo deh sama-sama kompetitif nih, tapi bantu gue untuk menunda kemenangan di Misano. Gue pengennya menang di antara di Motegi ataupun di Mandalika gitu. Karena di Motegi dia mungkin punya kisah sejarah masa lalu bersama dengan tim Honda, ucapan terima kasih apa segala macam. Nah kalau di Mandalika juga jumlah fanbase-nya kan termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Ditambah juga dia belum pernah menang, belum pernah finish di sana. Ketika nantinya dia bisa menang dan finish di sana, dia ngasih gelar juara dunia, itu jadi salah satu catatan yang bersejarah juga bagi seorang Marc Marquez dan Indonesia tentunya. Jadi walaupun gue percaya Marc Marquez itu tetap profesional, tapi hal-hal yang jadi teori konspirasi yang disebutkan sama beberapa netizen atau penonton itu juga mungkin nggak bisa kita kesampingkan ya, dan bisa juga itu jadi sesuatu yang sudah mereka rencanakan, walaupun memang hanya Tuhan dan mereka berdua yang tahu aslinya seperti apa gitu. Cuma kalau misalnya kita tarik ke belakang lagi, itu ada beberapa hal yang memang disampaikan sama Marc Marquez terkait dengan kondisi-kondisi yang mendukung teori konspirasi ini. Pertama, Marc Marquez bilang Catalunya ini bukan sirkuit favoritnya dia gitu. Siapa tahu dengan dia ngomong begitu, dia ingin mengurangi ekspektasi para penonton ataupun fansnya untuk dia bisa menang di sana. Itu pertama. Kedua, dia pernah ditanya dia akan ngunci gelar juara dunia di Misano. Kata wartawan kan mungkin gitu. Terus kata si Marc Marquez tidak mungkin. Ya mereka saling adu debat gitu. Terus kemudian Marc Marquez bilang kalau misalnya saya meraih gelar juara dunia di Misano, berarti ada balapan di mana ada saya tidak beruntung kayak gitu kan. Jadi kayak Marc Marquez tetap mikirin adanya segala macem, tapi juga dalam tanda kutip ngasih kode, gue nggak mau di Misano ngerayain kemenangannya gitu. Terus juga ketika tadi gue ngeliat balapannya, Marc Marquez itu sebenarnya ya itu tadi, dia tetap kompetitif gitu sama adeknya, dan sangat mungkin buat maju ke depan nge-overtake sang adek, karena yang udah kemenangan Marc Marquez juga kan jauh lebih dominan gitu. Ketika dia balapan sama Alex Marquez, dia selalu nyusul jadi paling depan segala macam. Jadi kayak ini bisa nih sebenarnya Marc Marquez nih nyusul Alex Marquez gitu. Walaupun Alex Marquez juga tidak mengendurkan kekuatannya gitu ya. Dia tetap pengen bersaing sama kakaknya secara sportif ataupun secara sehat gitu. Jadi kayak ada banyak indikasi-indikasi yang memperkuat teori ini. Emang bener kayaknya Marc Marquez sengaja deh gitu buat menunda kemenangannya supaya nggak di Misano. Nah ditambah kemarin di sprint race juga gitu Din. Di sprint race
seolah-olah Marc Marquez kayak ngebiarin Alex Marquez-nya di depan gitu, walaupun kita tetap lihat mereka tetap cepat dan kompetitif. Terus juga ditambah ketika Alex Marquez itu crash, keselnya Alex Marquez tuh beda gitu, padahal dia beberapa kali mengalami crash apa segala macam. Oke lah, taruh dia mungkin kesel karena dia udah di posisi pertama tapi jatuh gitu, tapi bagaimana jika kalau dia keselnya ternyata apa yang udah dia strategiin sama Marc Marquez itu buyar gitu, kayak oh men, abang gue minta gue buat di depan supaya gapnya tetap aman nih, supaya abang gue nggak apa namanya memenangkan kejuaraan MotoGP-nya lebih awal di Misano gitu, siapa tahu kayak gitu. Tapi kita lihat nanti apakah ada pengakuan atau pernyataan dari Marc Marquez sama Alex Marquez di akhir-akhir musim 2025, karena biasanya kan mereka akan buka-bukaan ataupun jujur setelah perjalanan musim ini selesai gitu, cerita biasanya mereka akan ngebocorin hal-hal kayak gitu, jadi kita tinggal tunggu aja. Dan ini mungkin bisa jadi salah satu apa ya, hal yang bisa diungkapin sama penonton Sobat After Race Dirin, apakah teori ini condong begitu kuat atau kayak ya ada perasaan aja kayak gitu, kurang lebih sih kayak gitu. Tapi gue sangat berharap Marc Marquez ini bisa mengklaim dia juara dunia MotoGP 2025-nya di Mandalika gitu, karena selain tadi fanbase-nya termasuk yang terbesar di dunia, ini juga akan bersejarah bagi Indonesia dan juga Marc Marquez sendiri, karena dia belum pernah menang di sana, belum pernah finish di sana, tetapi sekalinya menang dan finish dia langsung dapetin gelar juara dunia. Gitu sih Drin, kira-kira Drin. Nanti juga teman-teman Sobat After Race juga bisa komentar ya, diskusi gitu di kolom komentar. Apa sih menurut kalian, emang bener nggak sih Marc Marquez ini kayak berkonspirasi sama Alex Marquez gitu ya untuk menentukan gimana dia jadi gelar juara dunianya gitu. Maunya kan memang di Motegi sama Mandalika gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya juga ada yang mendukung pernyataan dari Marc Marquez ya, waktu kemarin juga pas awal-awal di konferensi pers menjelang rangkaian balapnya, itu Marc Marquez juga udah bilang mungkin di sirkuit Catalunya ini adalah waktunya gitu ya untuk bisa menyetop atau memberhentikan kemenangan berturut-turut gitu. Itu sebenarnya juga udah kode ya dari Marc Marquez gitu. Udah kode dari Marc Marquez gitu ya. Kalau misalkan dia memang mau ngasih dulu deh ke Alex Marquez gitu ya. Dan waktu kemarin juga ada yang menarik kan memang udah berkali-kali lah media-media gitu atau jurnalis gitu ya nanya ke Marc Marquez. Marc Marquez, lo gimana nih kalau misalkan lo bisa jadi juara dunia gitu ya, tapi pilihnya di mana? Di Misano sebagai rumahnya Valentino Rossi gitu ya. Ini jurnalisnya ngomongnya langsung Valentino Rossi gitu, terus kayak gitu atau di Motegi gitu, yang mana tuan rumahnya Honda gitu. Nah, si Marc Marquez ini ketawa gitu ya, sama mau ngejawab, tapi dia bilang nggak deh, gue jawabnya yang lain aja gitu. Jadi dia nggak mau digoreng juga deh. Karena jurnalisnya udah ngomong Valentino Rossi gitu. Dan gue juga setuju sih, kayaknya memang ada hubungannya gitu ya. Kalau tadi Albi bilang ya mungkin juga fans di Italia gitu, khususnya di Misano kan juga mungkin nggak terlalu, selebrasinya nggak akan terlalu bagus gitu ya untuk Marc Marquez gitu. Nah, untuk Marc Marquez ada tambahan lagi nih, selain memang performanya tuh udah keren banget dah gitu ya. Dia udah memenangkan berarti 14 kali sprint race ya. Terus juga menangnya tuh agak banyak juga di main race-nya. Nah, ada lagi nih tambahan untuk Marc Marquez? Tambahannya ini aja sih, jangan pernah percaya sama Marc Marquez ketika dia ngomong lagi pakai topi, Drin. Percayalah sama Marc Marquez ketika dia lagi pakai helm. Karena apapun yang diomongin sama Marc Marquez ketika pakai topi, itu semuanya tidak terjadi. Kayak misalnya, ini bukan sirkuit favorit gue, bukan gimana-gimana, tapi pada akhirnya itu semua terpatahkan ketika dia udah pakai helm. Nah, cuman pernyataan dia ketika pakai topi yang bisa dipertanggungjawabkan cuma satu kali, yaitu ketika dia bilang kayaknya gue harus mengakhiri kemenangan berturut ataupun konsekutif di Catalunya. Itu doang yang baru terbukti. Sisanya gue nggak percaya omongan Marc Marquez ketika dia pakai topi. Gue hanya percaya ketika Marc Marquez lagi pakai helm. Udah itu aja. Dan ini ya lucunya gitu ya, ada pembalap
yang kayak Marc Marquez gini gitu. Maksud gue adalah ketika para pembalap pengen ayo udah cepet-cepet menjadi gelar juara dunia gitu ya, atau menjadi juara dunia, dia pengen menunda tapi malah ya. Marc Marquez malah menunda gitu ya. Malah kayak dijadwalin gitu ya. Iya. Oke, Kocak ya, selain itu apa ada lagi, Bi, sebelum kita beralih ke yang lain? Ini Din, paling mau ngingetin aja buat para fansnya Marc Marquez, kalau misalnya nanti Marc Marquez ini juara dunia, ini bisa dibilang adalah juara dunia kali ke-9 dari semua kelas MotoGP yang udah pernah diambat ya. Mulai dari GP 125, terus di Moto2, terus juga akhirnya 7 kali di MotoGP gitu, karena sampai dengan tahun 2019 itu totalnya ada 6 kali. Nah, ketika nanti dia juara dunia di tahun 2025 ini, amin ya, karena emang udah tinggal dia doang gitu yang meraih ini semua gitu. Total kemenangan dia di MotoGP, total kemenangan dia di seluruh kelas Grand Prix artinya ada 9 kali, dan ini sudah menyamai rekor Valentino Rossi. Dan bahkan kalau misalnya dari catatan yang gue miliki, kemenangannya Marc Marquez ini ketika nanti juara dunia itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan Valentino Rossi. Kayak misalnya Valentino Rossi pada saat pertama kali dapat gelar juara dunia di kelas 125 masih pakai Aprilia tuh umurnya 18 tahun, sedangkan Marc Marquez tuh 17 tahun. Nah, ketika nanti Marc Marquez ini di 2025 meraih gelar juara dunia, itu Marc Marquez berarti usianya 30 tahun apa 31 tahun ya, dia kelahiran tahun 93. Nah, pokoknya jauh lebih mudah lah dibandingkan dengan Valentino Rossi saat terakhir kali mendapat gelar juara dunia di tahun 2009, Rin. Jadi, walaupun secara prestasi bisa dibilang sama karena dia punya masing-masing dua gelar juara dunia di kelas yang kecil sama 7 kali di kelas MotoGP, tapi secara peraihan usia Marc Marquez lebih unggul dari Valentino Rossi karena lebih muda dan di saat yang masih lebih produktif gitu sih, Din. Tambahannya dari gue. Oke, dan tambahan juga, Bi, gue jadi inget ya, waktu kemarin tuh di sprint race Marc Marquez juga safe crash gitu di last lap-nya, dan juga kemudian kemarin juga di sesi kualifikasi dia juga safe crash. Jadi maksud gue memang ada apa ya, kayak mungkin pengalaman dari Marc Marquez gitu, dan juga dia belajar dari tahun 2023 dan juga 2024, di mana ya apa ya, karakternya Marc Marquez ini berubah gitu di tahun 2025 ini, di mana Marc Marquez lebih kalem gitu ya, terus dari itu juga memang dia mencari limitnya gitu, tapi mencari limitnya tuh dengan nggak jatuh gitu. Kalau waktu dulu kan di tahun 2023 atau 2024 dia tuh cari limitnya dengan cara jatuh gitu. Nah, sebenarnya pengembangan karakter dari Marc Marquez ini juga, atau perubahan karakter Marc Marquez yang menjadi lebih mature gitu ya, atau lebih matang, ini juga diakuin sama crew chiefnya Ducati, yaitu crew chiefnya Marc Marquez, Rigamonti. Kalau misalkan dia bilangnya Marc Marquez itu bukan cuma tahu ngegeber doang gitu, ngegeber motor doang, tapi dia juga tahu setup dari motor gitu. Makanya kenapa ini tim Ducati, khususnya timnya Marc Marquez gitu ya, sama Marc Marquez sendiri, ini klop banget, Bi, ketika Marc Marquez itu kasih tahu ke timnya kayak gimana sih rasanya untuk bawa motor di Catalunya. Kalau waktu kemarin kita lihat di sesi kualifikasi deh, itu ada footage gitu ya dari MotoGP, ataupun waktu kemarin di sesi kualifikasinya, itu kelihatan banget Marc Marquez ngasih feedback ke Rigamonti, kemudian juga dari tim Ducati, itu bener-bener kayak gini loh gitu rasanya untuk ngebawa motor ini sampai getarnya seperti ini gitu, nikungnya seperti ini. Jadi dari situ aja gue ngelihat, oh iya bener nih, Marc Marquez emang ngerti banget sama motornya dan juga settingan motornya. Dan kalau misalkan katanya Rigamonti juga untuk setup motornya Marc Marquez itu, ini juga ditambahin ya, ataupun diperjelas juga sama Gigi Dall'Igna. Perubahan dari settingan motornya Marc Marquez ini diubah sejak di MotoGP Aragon, kalau katanya Gigi Dall'Igna. Jadi bener banget ketika settingan motornya itu diubah di MotoGP Aragon, dan itu
Marc Marquez happy banget sampai akhirnya sekarang pun settingan motor yang ada perubahan di Aragon itu tetap dipakai, dan itu ternyata cocok banget gitu ya sama Marc Marquez. Sampai akhirnya ya kita lihat sendiri hasilnya itu berturut-turut gitu ya. Kemarin menang di sprint race, kemudian menang di main race gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin apa ya, rekan satu timnya gitu ya, ini antara kayak langit dan bumi sih, gue juga jadi nggak enak ngomongnya. Karena kita ngelihat Pecco Bagnaia itu kasihan banget ya, maksud gue di Balaton Park udah kacau, di Catalunya yang ini sebagai sirkuit favoritnya dia ini tambah kacau gitu. Nah, kalau Albi melihat dari Pecco Bagnaia kayak gimana, Bi? Oke, Pecco itu apa ya, udah sering kita bahas ya, khususnya di musim 2025 itu dia kayak kehilangan arah dan tersesat dengan dirinya sendiri ataupun dengan settingan yang dia miliki gitu atau dia lakukan bersama timnya. Dan gue sangat percaya sebenarnya Pecco itu sudah banyak melakukan sejumlah apa ya, identifikasi sebenarnya masalahnya ada di mana sih gitu. Dia dengan adanya para engineer dari Ducati, juga Luigi Dalinya sebagai insinyur yang paling dipercaya karena dia membangun, dalam arti menciptakan si Desmosed di GP series itu udah dari lama, dan tentu bisa menilai motor ini sebenarnya nggak ada masalah yang gimana-gimana kok gitu. Buktinya Marc Marquez bisa mengatasi motor ini dan menjadikan motor ini sebagai motor yang juara gitu. Bahkan kemenangan konstruktor aja udah langsung disabet oleh Ducati di tahun 2025 di balapan kali ini ya kan. Jadi kayak kayak problemnya itu anehnya tuh belum selesai dan belum solve gitu, ketika Pecco sudah bilang, ini gue udah nemuin kok settingan yang pas di Balaton, kayaknya gue akan hadir lebih pede di Catalunya gitu. Ya pada akhirnya itu belum sesuai dengan harapan, walaupun secara peraihan finish itu signifikan ya, dari posisi 21 sampai finish di posisi ke-7 itu lompatannya 14 posisi, itu udah bagus banget gitu, dan bukan hal yang sepele gitu, walaupun memang ada beberapa bonusan karena ada beberapa pembalap yang mengalami crash di depannya Pecco sehingga dia bisa dapat lonjakan posisi yang bagus gitu. Tapi bukan berarti dia tidak bertarung. Dia juga bertarung sama Luca Marini, sama Ai Ogura, sama beberapa pembalap lain termasuk Fabio Quartararo gitu. Dan ya tidak jelek gitu. Nah, kalau misalnya gue lihat juga motornya tuh kan Pecco ini bisa dibilang adalah figur yang mengembangkan GP25 itu sendiri gitu, walaupun masih pakai mesin yang sama dengan GP24, tapi ada sejumlah perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Ducati sendiri karena prinsip dari Ducati adalah upgrade gitu. Lo mau gimana pun motor ini harus lebih baik dan juga lebih up to date dibandingkan dengan motor generasi sebelumnya gitu. Dan Pecco juga awalnya mengiyakan, toh di awal-awal musim 2025 kayak di 3-5 race pertama kan kita bisa lihat Pecco cukup kompetitif kan, bisa bersaing sama Alex Marquez, bisa bersaing sama Marc Marquez, bahkan selalu konsisten di posisi ketiga podium kayak gitu. Jadi kayak nggak ada masalah. Nah, masalah itu muncul ketika mulai masuk ke pertengahan sampai dengan saat ini gitu. Banyak banget ya kalau misalnya gue ngeliat catatan-catatan apa aja yang dikeluhin itu sama Pecco, di antaranya ini nih, gue udah nyatet nih, kayak misalnya feeling ban depan. Dia ketika merasa bannya itu tidak memiliki feedback yang bagus ketika memasuki tikungan, dan ketika melakukan hard braking, posisi motor atau angle itu tidak mau menurut sesuai dengan gayanya Pecco gitu, seperti yang dia pakai di GP23 ataupun di GP24 sebelumnya. Nah, terus juga ada buat pas masuk ke tikungan itu dia ngerasa stangnya itu selalu oversteer. Jadi ketika dia mau masuk tikungan itu selalu masuk terlalu dalam yang bikin potensi dia jadinya low side. Nah, hal-hal kayak gini itu Pecco tuh sensitif banget. Ini ngingetin gue sama Lorenzo ketika ada hal yang tidak sesuai dengan riding style si pembalap, kayak misalnya Lorenzo ataupun Pecco Bagnaia, dia langsung kayak ngerasa ini bukan motor gue kayak gitu. Sehingga yang dicari adalah gimana motornya bisa balik lagi dengan cara riding style gue gitu. Sedangkan Marc Marquez beda. Marc Marquez itu udah habis-habisan di Honda sebelum dia pindah, udah berusaha untuk menjinakkan motornya sampai
ya sampai tangannya patah, mengalami crash berbagai macam gitu. Terus akhirnya ketika dia pindah ke Ducati pakai GP23 itu dinilai sebagai disaster. Bahkan Uchiyo Pertamina Enduro VR46 itu pernah bilang secara langsung bahwa GP23 adalah disaster, motor yang sangat-sangat tidak bagus dan tidak baik dipakai oleh pembalap manapun. Tapi seorang Marc Marquez itu bisa menjinakkan motor itu juga dengan baik, dan berkat berkat adaptasinya Marc Marquez dari Honda masuk ke Ducati pakai GP23, ketika mendapatkan motor GP25 yang dikembangkan oleh Pecco sebelumnya, dan Pecco sendiri mengiyakan motor ini siap buat dipakai di kejuaraan musim 2025. Ya, Marc Marquez ngeliat motor gini kayak, wah ini mah motornya enteng, gue udah belajar banyak kemarin di Honda udah habis-habisan, di GP23 gue udah habis-habisan, dapat motor yang juara dunia tahun kemarin dipakai sama Jorge Martin dan juga runner up Pecco Bagnaia, masa gue nggak bisa? Ya pasti bisa lah gitu. Nah, mungkin hal itu juga yang bikin Marc Marquez tuh nothing tulus dan adaptasi secara cepat ketika menggunakan GP25, karena dia tidak menemukan persoalan yang lebih berat dibandingkan apa yang dialami di masa lalu, baik itu di Honda dengan RC213V yang bikin dia down mentalnya, sampai GP23 yang dianggap sama pembalap Ducati lain itu adalah sebuah bencana gitu. Nah, mungkin karena Pecco ngerasa perbandingannya dibandingkan dengan GP24 yang dia pakai ke GP25 ini downgrade, jadinya kayak gue kehilangan arah nih, gue nggak tahu lagi harus diapain lagi nih. Hard braking yang nggak sesuai, terus juga angle yang gue pengen nggak sesuai juga gitu. Nah, harusnya memang ada cara-cara lain yang bisa dilakukan sampai Pecco gitu, kayak misalnya merubah riding style. Nah, walaupun riding style ini Pecco juga udah bilang, gue udah coba mengubah gaya balap segala macam tapi masih belum masuk gitu. Nah, ada anggapan bahwa Pecco Bagnaia ini kehilangan tolak ukur setelah Jorge Martin pindah dari Ducati ke Aprilia. Tapi ini bisa jadi hal yang gue iyakan gitu, karena pada saat tahun 2023-2024 gue pernah melihat Pecco itu cukup jadi salah satu rider yang rajin buat membandingkan datanya dia dengan data-data pembalap Ducati lain, mulai dari Jorge Martin, mulai dari Luca Marini, Marco Bezzecchi pada saat masih sama-sama di Ducati, Johan Zarco, dan Enea Bastianini gitu. Dan dia menjadikan Jorge Martin sebagai tolak ukur. Kenapa? Karena Jorge Martin punya cara balap yang rapi, agresif, hard brakingnya bagus, dan itu menginspirasi Pecco buat melakukan gaya yang sama dan cocok sama gayanya dia gitu. Terus juga untuk melakukan pengembangan potensi-potensi apa aja yang masuk ke GP Desmosedici punya Ducati di tahun-tahun sebelumnya, dengan data tolak ukur yang dimiliki sama pembalap Ducati lain khususnya Jorge Martin, itu bisa sesuai untuk arah pengembangan si Ducatinya sendiri yang dilakukan sama Pecco dan juga engineer daripada Ducati. Jadi ketika dia melihat datanya Jorge Martin pas, dia adaptasiin ke gayanya dia juga oke, motornya juga bisa masuk sesuai dengan gayanya, dia bilang ke engineer buat melakukan setup begini begitu, masuk. Nah, tapi setelah Jorge Martin ini cabut, dia nggak punya tolak ukur lagi gitu. Dalam arti dia bukan mengcopy ya, tapi ada tolak ukur di mana pembalap dan juga rider di satu motor yang sama itu punya gaya balap yang mungkin identik ataupun mirip. Nah, Jorge Martin adalah orang yang bisa dibilang match sama gayanya Pecco Bagnaia sendiri. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, lah kan Marc Marquez tuh bisa tuh, dia cepet juga segala macam. Intinya Pecco udah baca semua datanya Marc Marquez, tapi ini orang emang ajaib, emang alien. Dengan hal yang sedemikian, dia bisa menaklukkan itu semua tanpa mempermasalahkan hal-hal yang dirasain sama Pecco gitu. Dan Pecco sendiri kayak kebingungan, gue kagak bisa ngikutin nih apa yang dilakukan sama Marc Marquez, apa yang dimiliki sama Marc Marquez, udah gaya dia beda sendiri. Kayak misalnya Pecco bilang ketika masuk entry corner ini pengeremannya susah dan hard brakingnya nggak masuk. Itu diokein, disepakati sama Marc Marquez. Marc Marquez mengalami hal yang sama. Tapi apa? Marc Marquez mengubah gaya balapnya dengan memanfaatkan angle motor. Jadi ketika dia ngerasa rem depannya itu nggak oke buat dia masuk tikungan, dia akhirnya melakukan apa? Power slide. Dia banyakkan ngesot miring buat bisa memaksimalkan cara dia mengenikung. Walaupun konsekuensinya adalah manajemen ban yang konsekuensinya adalah ban yang terus terdegradasi sehingga cepat aus. Nah, tapi di situ Marc Marquez nemuin solusi lagi, yaitu dengan cara melakukan manajemen ban. Dia tidak mengepus lebih awal, dia menjaga jarak segala macam, dia narik gasnya juga secara mulus, tapi dia bisa tetap berada di posisi terdepan. Nah, hal-hal itulah yang mungkin
belum dikuasai oleh Pecco Bagnaia gitu. Jadi ya yang bikin beda sebenarnya bukan motornya, tapi mulai dari mental, cara dia membawa, dan muscle memory lah istilahnya. Marc Marquez tuh mungkin udah punya bekal pada saat di Honda tadi gue bilang, dan juga di GP23 untuk menaklukkan motor-motor yang sulit ditaklukkan sama pembalap-pembalap di masa lalunya. Tapi ketika dapat motor yang agak lebih enak sedikit ya otomatis dia bisa lebih kencang. Sedangkan buat seorang Pecco Bagnaia yang sebelum-sebelumnya pakai motor yang dia dirasa enak, terus tiba-tiba tolak ukurnya nggak ada, ya dia kayak kehilangan arah sih. Jadi itu menurut gue salah satu alasan kenapa Pecco sampai sekarang belum bisa sembuh dan justru masih kehilangan arah untuk dirinya sendiri gitu ya. Memang faktor mental jadi salah satu hal yang menyebabkan ini semua terjadi gitu. Dan gue berharap ketika nanti di tahun 2026 Pecco udah bisa nemuin solusinya, karena harusnya di tes Misano besok dan juga nanti di akhir musim di private test atau pramusim, dia bisa menemukan beberapa solusi-solusi yang tepat untuk permasalahan dia di musim 2025 ini. Gitu sih dari pandangan gue ya. Dan ini juga ada pernyataan dari Marc Marquez ya, dia juga berkomentar soal kesulitannya Pecco Bagnaia gitu. Makanya sebenarnya ya memang ini mungkin jadi masa-masanya kesulitannya Pecco Bagnaia ya, terkait dengan mungkin mentalitas dan juga tingkat kepercayaan dirinya. Nah, tapi Marc Marquez ini juga merasa karena Pecco Bagnaia juga merupakan 2 kali juara dunia MotoGP gitu, jadinya dia tentu percaya pada Pecco Bagnaia kalau misalkan dia bisa mengatasi ini gitu. Dan tadi juga sebenarnya ada Pecco Bagnaia sendiri sempat diwawancarain kan setelah sprint race, tapi bukan setelah di main race-nya. Setelah sprint race itu Pecco juga waktu kemarin kan hasilnya lumayan buruk ya, dari 21 gitu di sesi kualifikasinya. Dan kemudian kalau misalkan Pecco bilangnya settingan motor memang yang dipilih adalah settingan motor yang di Hungaria. Jadi kemarin di Balaton Park kan juga kita sama-sama tahu ya, ketika Pecco Bagnaia bilang oh iya udah menemukan nih gitu kan, menemukan solusinya gitu. Terus kemudian dibawa ke Catalunya tapi nggak works juga. Tapi ketika ditanya sama jurnalis apakah lo mau ganti lagi nih settingan motornya sesuai dengan yang lain gitu, tapi Pecco Bagnaia bilang enggak, dia akan tetap pakai settingan motor seperti yang ditemukan di Balaton Park ataupun di Hungaria gitu. Karena menurut Pecco Bagnaia ini sebenarnya bukan masalah settingan motornya gitu, karena ini lebih kepada tadi benar gaya balapnya. Jadi saat ini memang fokusnya Pecco Bagnaia ini riding style-nya dia untuk bisa beradaptasi sama GP25-nya. Ini juga sejalan banget sama tadi yang Albi jelasin ya, gimana perbedaan dari Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia gitu. Sama-sama motornya GP25, tapi bagaimana riding style-nya ataupun gaya adaptasi masing-masing pembalapnya gitu. Nah, terkait dengan kesulitan-kesulitan yang dialami gitu ya sama Pecco Bagnaia, ini sebenarnya juga udah dikonfirmasi sama teman-teman jurnalis ke Gigi Dall'Igna. Jadi kemarin Gigi Dall'Igna itu pas udah dapet Ducati konstruktor ya, juara konstruktor Ducati, itu kan dia gelar konferensi pers gitu. Nah, konferensi pers itu juga ditanya si Gigi Dall'Igna ini soal kesulitannya Pecco Bagnaia. Sebenarnya kan waktu kemarin Pecco bilangnya oke, ini GP25 tuh beda gitu ya, feelingnya beda sama GP24 gitu, dan selalu membanding-bandingkan dengan GP24. Nah, sampai akhirnya Gigi Dall'Igna itu juga ditanya gitu sama jurnalis gitu, sebenarnya apa sih yang membedakan GP25 sama GP24 gitu, karena kan Pecco juga merasa kesulitan. Nah, dan Gigi Dall'Igna ini bilangnya kalau misalkan ini adalah motor ya, Diaz Mitsubishi GP25 ini adalah motor balap gitu. Jadi mereka masing-masing punya pilihannya. Misalkan kayak Marc Marquez pilih settingannya sendiri, kemudian juga part-partnya sendiri gitu. Pecco Bagnaia juga milih sendiri gitu apa yang menjadi referensi dari Pecco Bagnaia. Nah, kemudian juga di awal di winter test gitu ya untuk menuju tahun 2025 yang awal-awal kita ingat Ducati kan memang agak gambling ya. Dia mau nge-freeze-in mesin 24 24,9 gitu. Atau di GP25 lah kita sebutnya. Nah, waktu kemarin akhirnya Ducati kan pakai GP25 tapi dengan evolusi basicnya tuh 24 gitu. Jadi kalau misalkan katanya Gigi, dia ngejelasin ini sebenarnya
GP25 evolusi yang nggak terlalu besar gitu ya perubahannya pada GP24. Jadi menurut Gigi itu perbedaannya tuh kecil banget, GP25 sama GP24. Dan di sini GP25 itu lebih kepada tingkat keandalannya gitu untuk dikendaliin daripada performance-nya. Dan bedanya di GP25 sama di GP24 adalah terkait dengan penambahan part baru yaitu aerodinamika gitu. Nah, ketika ditanyain lagi, ya oke, itu bedanya gitu ya GP25 dan juga GP24 menurut dari Gigi gitu. Tapi kenapa Peko masih kesulitan? Nah, sebenarnya Gigi juga bilangnya dia juga sulit gitu ngejelasinnya kenapa. Tapi yang pasti feelingnya Peko Bagnaia ini nggak sama gitu sama tahun 2024 lalu. Dan itu juga menjadi alasan utama performanya Peko Bagnaia jelek. Dan tadi kalau misalkan kita lihat di race-nya gitu ya, di race Catalunya, itu ada momen di mana Peko kelihatan banget tuh front end depannya itu susah banget dikendalin sama Peko, sampai akhirnya dia kan sempet disalip sama Ai Ogura. Jadi gue merasa wah kayaknya emang bener ya gitu, feelingnya Peko tuh beda banget sama dibandingkan sama Marc Marquez untuk GP25 ini gitu. Dan tapi tentunya meskipun oke lah kelihatannya Ducati ini berselebrasi terus gitu sama Marc Marquez, Gigi bilangnya ini kita tidak meninggalkan Peko Bagnaia gitu, karena sebenarnya apapun udah dibantuin nih Peko Bagnaia dari sisi teknisnya gitu. Dan Gigi Dall'Igna bilangnya Peko Bagnaia ini menjadi pembalap penting bagi Ducati setelah Stoner. Jadi tentu aja dia nggak mau ninggalin Peko Bagnaia, dan juga nanti harapannya dengan adanya solusi-solusi yang ada, ini Peko Bagnaia juga bisa bangkit lagi gitu. Amin. Nah, kalau dari Albi ada tambahan lagi untuk Peko? Udah cukup sih Din, dan mungkin Peko bisa memanfaatkan tes yang akan dilakukan oleh sejumlah tim balap yang ada di Misano nanti, karena kan itu menjadi salah satu tempat tes juga ya sebelum akhir musim 2025, dan ini sebagai tes terakhir untuk bisa melakukan update-update pada motor masing-masing pembalap ataupun masing-masing tim. Ya ini bisa jadi salah satu momentum gitu, misalnya Peko mau eksplorasi lebih banyak, mulai dari settingan atau beberapa part yang mau ditambahin sesuai dengan regulasi yang berlaku. Apakah di situ nanti Peko akan coba aerodinamika yang sama persis dengan yang dipakai sama Fabio Di Gia ataupun Marc Marquez. Ya mungkin ini bisa jadi salah satu tempat mereka untuk melakukan beberapa percobaan lah. Ya harapannya mungkin akan bisa memberikan impact yang positif, terutama di sisa akhir musim 2025, dan ketika nantinya musim 2025 ini udah selesai dengan hasil tes yang ada di Misano nanti, bisa dibawa lagi ke tes pramusim yang ada di akhir musim 2025, biasanya di Valencia gitu kan. Nah, jadi ketika nantinya ada momentum itu, gue yakin Peko dan juga pembalap lain pastinya termasuk Marc Marquez itu akan all out untuk coba beberapa setup yang mungkin dirasa pas untuk jadi modal sisa akhir musim, tes pramusim, dan untuk tahun 2026 nanti. Apalagi 2026 motor yang dipakai kan nggak jauh beda gitu. Jadi ya harusnya bisa dimaksimalin lah sama para engineer dan juga para pembalap itu sendiri. Gitu sih, Drin. Sebenarnya juga ada hikmahnya gitu, Bi. Gue dari MotoGP gitu ya, gue merasa oh hikmahnya kalau misalnya kita tarik kehidupan sehari-hari gitu, ini kan Peko Bagnaia dari sejak di winter test gitu, pas lagi dia mau coba GP25, dia bilangnya oke gitu kan, tapi kemudian ini sejalan searah pengembangannya sama Marc Marquez, tapi kemudian ke sini baru dia bilang nih, ini dia nggak bisa ini, dia kurang ini gitu. Tapi menurut gue yang bisa kita tarik adalah kalau ada apa-apa gitu ya, yang ngomong aja gitu dari awal, jangan nggak enakan, dan juga benar. Jadi kayak maksudnya jangan terakhir di akhir kemudian jadi ada masalah gitu sih. Nah Bi, ini gue dapet pernyataan dari Peko Bagnaia di Media Scrum setelah balapan MotoGP Catalunya gitu ya. Nah, kalau katanya Peko Bagnaia di sini sebenarnya finish ke-7 seperti hari ini gitu ya di balapan MotoGP Catalunya merupakan hal baik gitu ya, bukan hal yang buruk, tapi perlu memang ada pengembangan lagi gitu, improvement lagi terkait dengan pengembangan motornya. Dan kemudian juga kenapa Peko Bagnaia bisa improve ya dari 21, kemudian juga di lap pertamanya itu juga bagus banget di startnya sampai akhirnya bisa masuk ke 10 besar, dan kemudian dia tuh bisa ke posisi 7 gitu di akhirnya. Kalau katanya Peko Bagnaia ya di sini
saat pemanasan atau di warming up gitu ya, Pecco Bagnaia juga timnya ini menemukan beberapa hal positif, terutama modifikasi pada swing arm gitu. Jadi memang tadi Pecco bilangnya thanks to swing arm gitu, dan juga full tank alias maksudnya kalau di main race kan full tank gitu ya, tapi kalau di sprint race waktu kemarin ini setengahnya keisinya gitu. Terus udah gitu juga Pecco bilangnya dia pengen nge-push, tapi kemudian di akhir-akhir sesi balapan ini bannya tuh udah aus gitu, makanya akhirnya dia nggak bisa nge-push lagi untuk nggak bisa overtake beberapa pembalap ke depan gitu. Jadinya ya udah di posisi ke-7, dan dia bilangnya ya ini juga hasil yang bagus gitu. Nah itu sedikit update-nya Bi terkait dengan Pecco Bagnaia. Oke Bi, ini kita udah ngomongin Pecco Bagnaia, dan update-nya Bi ini ada dari Morbidelli. Jadi Morbidelli ini kena penalti Bi untuk di free practice pertama nanti di MotoGP Misano, karena tadi setelah dia crash gitu ternyata ada sempet insiden sama Marshall gitu. Jadi Morbidelli dianggapnya enggak mengikuti arahan dari Marshall, maka dari itu Morbidelli ini kena delay ya nanti 10 menit di FP1 MotoGP Misano, dan juga denda €2.000 gitu. Waduh, lumayan juga. Lumayan juga. Nah, Bi, tadi kita sempat ngomongin KTM ya. Tadi kita udah ngomongin KTM di Enea Bastian ini, dan kalau gue lihat Pedro Acosta itu sebenarnya punya kesempatan gitu ya, punya peluang buat jadi juara 3 lah di podium gitu. Tapi kemudian mungkin karena pemilihan bannya kali ya, Pedro Acosta kan menjadi satu-satunya pembalap yang pakai soft. Betul, ban soft di bagian ban belakangnya. Nah, menurut Albi kayak gimana untuk Pedro Acosta ini, dan juga tadi ya lebih dalam ngulik soal KTM P3 untuk yang pengganti Herve Poncharal-nya. Gimana Bi? Oke, KTM ini jadi salah satu tim yang memikat perhatian gue di GP Catalunya kali ini ya. Selain karena aksi daripada 3 pembalapnya kayaknya punya chattingan yang cocok sama sirkuit ini, dan mereka bersaing sangat ketat gitu. Di sprint race terutama, ketika mereka mepet-mepetan bertiga tuh kayak shit man, ini keren banget gitu. Udah lama gue nggak ngeliat KTM beraksi gini, udah lama gue nggak ngeliat Brad Binder sama Enea Bastian ini kayak gini gitu. Kita lebih sering ngeliat Pedro Acosta yang main gila gitu, tapi akhirnya KTM bisa menunjukkan suatu semangat baru. Sebenarnya Maverick Vinales sudah gabung lagi kan setelah mengalami cedera di Sachsenring waktu itu, dan mungkin karena kondisinya belum fit, ada masalah di badannya karena dia mengalami retak tulang. Jadi mungkin dia belum bisa nge-push motornya secara maksimal gitu. Padahal di awal-awal musim kan Maverick Vinales jadi salah satu pembalap KTM yang unggul kayak gitu. Nah, tapi bicara soal KTM, kayaknya memang gue bahas si Pedro Acosta dulu ya. Dia menjadi satu-satunya pembalap di Catalunya ini yang pakai ban soft di bagian roda belakang, dibandingkan yang lain semuanya pakai medium gitu. Dia kayak mau mencoba ataupun mengeksplorasi sih sepertinya dengan ban yang dipasok sama Michelin ini, kira-kira cocok atau enggak, dan dia bisa membuktikan sebenarnya cocok gitu. Tapi karena dia main push banget dari awal, sehingga dia akhirnya kedodoran dan bisa di overtake sama Enea Bastian ini. Mungkin salah satu alasannya adalah karena ban yang udah terdegradasi ataupun aus lebih cepat karena dia nge-push lebih maksimal, dan ban soft sendiri kan emang lebih lunak dibandingkan medium ya, jadi kayak cepat habis aja gitu komponnya. Nah, tapi dia bisa menunjukkan bahwa ketika dia mencoba menggunakan ban soft sampai dengan garis finish, dia bisa finish di posisi keempat, dan itu suatu hal yang bagus, bisa menyamai pembalap-pembalap yang pakai ban medium. Artinya dia sudah menemukan sesuatu yang bisa dia eksplorasi di masa mendatang di balapan-balapan selanjutnya yang punya sirkuit yang cukup panjang, stop and go, karena akan membuat ban jauh lebih cepat habis, dan manajemennya akan lebih presisi lagi lah dilakukan sama Pedro Acosta. Nah, untuk Enea Bastian ini memang gue ngeliat kan di 2025 sejak masuk KTM dia agak tenggelam sedikit dibandingkan pada saat dia masih di Ducati gitu ya. Dan tadi ketika ngeliat finish 1, 2, 3, lucu juga nih 3 orang ini jebolannya Gresini semua nih, mulai dari Marc Marquez, Alex Marquez, Enea Bastian ini semuanya pernah merasakan kursi di Gresini Racing. Kalau Alex Marquez masih berlanjut sampai sekarang kan. Jadi kayak wah lucu aja nih Nadia Padovani sebagai
tim dari Grace ini kan juga ada di atas panggung gitu, kayak ngeliat, wah ini 3 lulusan sekolah gue nih gitu, ada semua bareng gue di atas panggung tuh kayak lucu aja sih, unik aja gitu. Nah, Enea sendiri menurut gue juga dapat tambahan kepercayaan diri dan juga keyakinan buat masa depannya kali ya, karena dia kan berada di tim Tech 3 asal Prancis yang saat ini kerjasama dengan KTM. Nah ini baru punya pemilik baru, yaitu Gunther Steiner. Nah, tadi di awal podcast gue udah sempat mention Gunther Steiner ini sebagai apa sih? Ya, dia mengakuisisi dan mengambil alih kepemilikan Tech 3 dari Hervé Poncharal, yang mana ini sudah dia miliki sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Dan ketertarikan daripada Gunther Steiner untuk bisa masuk ke MotoGP ini udah terlihat dari 2024 pada saat dia datang ke balapan Austin di Amerika Serikat di kota gitu. Dia udah ngobrol sama Hervé Poncharal segala macam, dia tertarik nih buat masuk ke MotoGP. Dan mungkin di saat yang bersamaan Hervé Poncharal sebenarnya udah punya nubuat untuk menjual atau melakukan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk bisa menaikkan nilai investasi daripada Tech 3 sendiri gitu. Sebenarnya udah banyak Green katanya yang nawar-nawar sama Hervé Poncharal, tapi ketika Gunther Steiner ini menyatakan rencananya, barulah kayak nemuin titik terang. Kayaknya Steiner orang yang cocok nih gitu. Karena kenapa? Buat yang tahu Gunther Steiner, dia adalah salah satu orang Italia yang cukup eksis di dunia balap Formula One. Dia udah pernah terjun di dunia motorsport dari tahun 80-an di balapan rally. Terus dia di 2016 itu jadi tim prinsipalnya Haas, itu adalah tim satelitnya Ferrari di Formula One. Sebelumnya dia udah pernah handle Jaguar, pernah handle Red Bull juga. Nah, karena sepak terjangnya ini mungkin dinilai sebagai salah satu hal yang dicermati sama Hervé Poncharal sendiri dari seorang Gunther Steiner. Dia juga orangnya tegas segala macam, dan bahkan kalau misalnya kita nonton film Drive to Survive atau serial Formula One, dia jadi salah satu tokoh yang sering banyak kasih masukan, protes, inilah cukup vokal lah, bareng sama prinsipal-prinsipal lain sekelas Toto Wolff, terus juga Christian Horner dari Red Bull segala macam. Dia sering adu debat segala macam, jadi dia punya figur yang cukup sentral dan mengerti jalannya balapan seperti apa. Nah, ketika ditanya kenapa sih Gunther Steiner ini tertarik masuk MotoGP, pertama dia nggak diperpanjang kontraknya sama Haas dari tahun 2023 karena urusan prestasi gitu. Walaupun secara investor dan juga nama Haas jadi terkenal gara-gara figurnya dia, tapi untuk prestasi dia melempem di tahun 2023. Dia bisa dibilang urutan terakhir dari semua tim balap yang ada di sana secara poin gitu, karena tidak perform gitu. Akhirnya sama Gini Haas, pemilik daripada Haas Racing Team, itu nggak diperpanjang kontraknya dan dia tanda kutip jobless. Nah, tapi dia punya ketertarikan buat masuk MotoGP karena MotoGP dia anggap sebagai salah satu balapan yang masih bisa terus dikembangkan, terus juga baru dibeli sama Liberty Media, sehingga punya potensi pemasaran yang jauh lebih besar ke depannya. Terus politiknya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan Formula One yang udah sangat tingkat tinggi gitu. Jadi ketika dia mau ngelobi atau melakukan banyak hal, dia nggak perlu ribet-ribet untuk urus ke sana ke sini, tapi tinggal bertemu sama beberapa orang-orang yang cukup berpengaruh saja, mulai dari Carmelo Ezpeleta atau Carlos Ezpeleta, beberapa investor segala macam. Jadinya cukup mudah lah buat dia. Nah, terus juga karena dia pernah megang tim Red Bull di masa lalu, tentu dengan posisinya Tech 3 yang sekarang kerjasama dengan KTM dan juga Red Bull, itu juga udah menjadi salah satu hal yang cukup bagus lah untuk memulai ini semua gitu, karena dia cukup punya integritas dan segala macam, dan cita-cita dia pengen bikin Tech 3 semakin dikenal luas oleh para penggemar MotoGP, bisa meningkatkan nilai tambah investasi, terus juga bisa buat bikin ekosistem sportainment yang juga bagus, baik itu untuk Tech 3-nya sendiri, MotoGP dan lain sebagainya, dengan pengaruh yang dia miliki. Tapi juga ada rumor, Drin, karena dia adalah seorang Itali dan punya ambisi tertentu, kayak misalnya dia kan bisa memasukkan Ferrari ke tim Haas gitu, karena tim Amerika disambung sama orang Itali, bisa dapat mesin ataupun konstruktor dari Itali, Ferrari gitu. Nah,
ada anggapan dengan kehadiran di Gunther Steiner ini, Tektroa akan berlabuh ke pabrikan-pabrikan yang asalnya dari Italia. Saat ini kan ada asal Italia ada dua, ada Aprilia dan juga Ducati. Nah, bukan hal yang tidak mungkin di masa depan Tech3 ini akan kerjasama baik itu dengan Ducati kah atau Aprilia. Mana tim yang paling kuat dan paling masuk secara angka untuk dia lakukan kerjasama di masa mendatang. Nah, bukan hal yang nggak mungkin ketika nanti dia menjalani itu semua, tiba-tiba Ducati lah masuk gitu. Dan dia mempertahankan Maverick Viñales dan juga Enea Bastianini sampai dengan tahun 2026 mendatang. Makanya mungkin Enea Bastianini semangat lagi buat nunjukin ke Steiner kalau gue punya potensi. Nah, ketika nantinya misalnya Gunther Steiner ini punya kehendak buat pindah pabrikan misalnya ke Ducati, ya Enea Bastianini adalah orang yang tepat karena dia udah cukup kenyang berada di Ducati selama beberapa tahun mulai dari Gresini sampai tim pabrikan, sehingga ketika nanti harus balik lagi ke Ducati itu hal yang mungkin bisa membahagiakan diri bagi seorang Enea Bastianini juga kayak gitu. Nah, terus mungkin ada yang tanya gimana nasibnya Hervé Poncharal setelah Tech3 diakuisisi sama Gunther Steiner. Jawabannya adalah Gunther Steiner masih akan tetap meminta Hervé Poncharal stay di Tech3 walaupun posisinya bukan secara manajerial. Dia hanya akan bersifat sebagai dewan penasehat dan juga tentu untuk melakukan transisi informasi dan juga cara kerja daripada tim yang sebelumnya dipegang Poncharal ke tim yang selanjutnya dipegang sama Gunther lewat Richard Coleman yang merupakan kolega daripada Gunther sendiri yang akan menjadi prinsipal daripada Tech3 di masa akan datang. Gitu Drin, kira-kira Drin. Oke, tadi kita udah ngebahas soal penggantinya Hervé Poncharal. Jadi nanti kalau yang gue tahu juga ini sebagai tahunnya transisi gitu ya, dari tahun 2025 sampai dengan 2026. Jadi ini transisi antara Hervé Poncharal dan juga pemilik yang tadi ya yang di F1, Gunther Steiner itu gitu. Dan tadi kita juga udah ngomongin soal Tech3. Sekarang kita ngomonginnya ini di bursa pembalap di tahun 2026. Ini kan udah banyak banget ya para pembalap-pembalap yang udah resmi gitu ya memperpanjang kontraknya. Tapi ini ada satu tempat yaitu di LCR Honda yang masih kosong dan juga bagaimana nasibnya Somkia Chandra sama Miguel Oliveira. Kalau Miguel Oliveira ini kan juga udah tersingkir gitu ya karena di Pramac Yamaha itu udah ada Jack Miller sama Toprak. Nah, gimana Bi untuk yang bursa pembalap ini? Oke, untuk bursa pembalap benar kata Sadrina, di tahun 2020 ini semuanya sudah bisa dipetakan ya. Hanya tinggal tersisa satu slot yang belum pasti, yaitu slotnya LCR untuk Idemitsu, kanal Idemitsu gitu. Karena kan yang satunya Castrol, ada Johan Zarco, sedangkan untuk Idemitsu ini masih kosong. Apakah Somkia Chandra ini akan dilanjutkan atau akan ada nama baru gitu. Nah, pertama mungkin gue akan bahas soal Pramac dulu ya, Drin, ya, di mana akhirnya Pramac ini resmi memperpanjang kontraknya daripada Jack Miller. Itu artinya Jack Miller ini akan menemani Toprak Razgatlioglu yang mulai membalap dengan Pramac Yamaha di tahun 2026 tahun depan. Nah, lalu dengan masuknya Toprak dan juga diperpanjangnya kontrak Jack Miller, lalu pertanyaannya kemana Miguel Oliveira? Nah, Miguel Oliveira memang udah merasa terancam sebenarnya dengan statusnya dia saat ini, dengan cederanya dia dan performanya dia, tapi dia jujur mengaku tetap kaget dengan keputusan yang diberikan oleh Yamaha, khususnya tim Pramac kepada Jack Miller sendiri, karena ya situasinya lagi kayak gini, gue kalah berstrategi nih, udah mah gue cedera dari awal musim, udah gitu ketambahan dari cedera tahun sebelumnya pada saat dia masih di Aprilia, tim satelitnya Aprilia. Jadi dia masih belum bisa menentukan arah. Cuman ada dua alternatif yang mungkin bisa dipilih sama Miguel Oliveira ke depannya, apakah jadi test rider atau jadi pembalap di World Superbike. Kalau dia masih merasa kompetitif untuk bisa menjalani balapan, ya dia bisa balapan di World Superbike karena World Superbike masih banyak slot kosong saat ini. Selain Toprak Razgatlioglu yang keluar dari BMW pindah ke MotoGP, juga ada Jonathan Rea yang menyatakan pensiun di tahun 2025 dan 2026 nggak ikut balap lagi. Jonathan Rea ini sendiri kan di Yamaha ya tahun 2025 ini. Jadi masih ada beberapa slot kosong yang mungkin juga bisa diisi. Nah,
alasan Pramac memperpanjang Jack Miller ini karena Jack Miller jauh lebih konsisten katanya dan cepat adaptasi, plus juga pengalamannya daripada Jack Miller menggunakan mesin V4. Kalau dia bilang, loh kan Miguel Oliveira juga jebolan mesin V4, dia pernah di KTM sama di Aprilia. Iya, memang benar, tapi Jack Miller sendiri total mesin V4 yang udah pernah dia naikin itu 3. Pertama ada Honda dari Jepang pada saat dia masih di tim satelitnya Honda. Terus di Ducati dia udah pernah merasakan Pramac dan juga tim utama, dan tentu Ducati adalah salah satu tim yang superior. Ketika Jack Miller berada di Ducati, itu Pecco bisa meraih runner up dan juga juara dunia di tahun 2023 masih Jack Miller, udah Enea Bastianini ya kalau nggak salah ya. Pokoknya dia pernah merasakan bahwa Ducati itu sudah berada di level teratas lah intinya. Pada saat di tahun 2022 Pecco juara dunia, Pecco juara dunia, dia menemani Pecco di sana gitu. Jadi kayak bisa menganalisa mesin yang cocok untuk ditempatkan di Yamaha itu nanti mesin V4 seperti apa sih gitu. Terus juga dia pernah di KTM, jadi input-inputnya tentu juga sangat berpengaruh karena di KTM sendiri dia juga turut mengasih input ke para engineer dengan pengalaman yang dia miliki dari Ducati. Nah, alasan-alasan itulah yang bikin Fabrizio, tim prinsipal daripada Yamaha sendiri, memperpanjang kontrak daripada Jack Miller untuk bisa mendampingi Toprak Razgatlioglu. Nah, untuk Miguel Oliveira sendiri ya itu tadi masih banyak slot lah di Superbike kalau misalnya dia mau balapan di Superbike gitu. Nah, sama halnya dengan Somkiat Chantra. Somkiat Chantra di 2025 itu menjadi salah satu tahun permulaan sekaligus tahun terberat, Din. Karena di Moto2 kita bisa lihat Somkiat Chantra cukup kompetitif, bisa menemani ataupun hampir mengimbangi tim rekan satu timnya pada saat di tahun 2023 yaitu si Ai Ogura. Kalau Ai Ogura pada saat 2024 kan pindah tim gitu. Jadi intinya bisa inilah mengimbangi lah intinya kayak gitu. Tapi begitu masuk ke MotoGP dia mengalami cedera cukup banyak, terus juga ditambah motor Hondanya juga sedang dalam proses pengembangan karena lagi dalam masa yang masih belum kompetitif, baru di akhir-akhir ini aja kompetitif, sehingga belum ada keputusan resmi nih dari pihak LCR Honda apakah nantinya Somkiat Chantra ini akan diperpanjang 1 tahun lagi atau dipindahkan ke Superbike. Karena matematisnya gini, Cecchinello bilang bahwa keputusan akhir ada di tangan Honda dan juga Idemitsu. Karena slot LCR Honda Idemitsu ini memang didedikasikan buat para pembalap Asia untuk mendapatkan karir di kejuaraan MotoGP. Nah, kalau bukan Somkiat Chantra, kandidatnya kalau dari Asia tentu hanya Mario Suryo Aji yang saat ini berada di Moto2 yang bisa ngasih impresi ataupun pengalaman lebih baik, harapannya seperti itu. Tapi ada isu juga Diogo Moreira yang merupakan pembalap Moto2 yang saat ini berada di klasemen ketiga, ini akan jadi salah satu kandidat yang akan bisa menggantikan Somkiat Chantra. Nah, tapi kalau misalnya Diogo Moreira ini masuk, ini tentu akan mencederai tujuan awal daripada Honda dan juga Idemitsu itu sendiri untuk bisa memberikan peluang bagi para pembalap-pembalap Asia bisa terjun ke MotoGP. Karena kan Diogo Moreira tuh dari Brazil kalau nggak salah. Jadi masih ada tanda kutip kebingungan ataupun hal yang belum pasti nih akan seperti apa nanti ke depannya. Karena kalau yang kita lihat LCR Honda ini selalu ada pembalap Asia itu dari zaman Hiroshi Aoyama ya kan. Habis Hiroshi Aoyama ada Takaaki Nakagami, terus habis itu lanjut ke Somkiat Chantra, dan harusnya untuk selanjutnya juga diisi sama pembalap Asia yang paling mungkin ya itu tadi Mario Suryo Aji yang saat ini berada di kelas Moto2. Nah, andaikan misalnya Somkiat Chantra tidak diperpanjang, dia ada kemungkinan akan dilempar atau dimasukkan ke World Superbike, Din, karena kursi Honda di Superbike itu kosong. Saat ini masih ada Iker Lecuona yang balapan di sana, tapi untuk 2026 dia udah punya kontrak sama Ducati Aruba yang sebelumnya ditempatin sama Alvaro Bautista. Itu tim yang salah satunya juga diincar banyak orang, cukup bergengsi karena pakai motor yang paling kompetitif. Terus Xavi Vierge yang tadinya ngebalap di Honda juga kontraknya tidak diperpanjang di tahun 2026. Saat ini memang incarannya dia masih mau ke BMW, tapi belum ada tanda tangan resmi seperti apa. Jadi antara Miguel Oliveira dan juga Somkiat Chantra kemungkinan besar
bukan kemungkinan besar, ada kemungkinan mereka akan membalap di World Superbike jika memang mereka tidak memilih untuk menjadi pembalap ini ya, test rider kayak gitu. Tapi kalau misalnya jadi test rider, Somkia Chantra kayaknya enggak lah, karena test rider di Honda sendiri udah cukup gemuk kan. Ada Alex Espargaro, ada Takaki Nakagami, belum lagi juga Stefan Bradl beberapa kali masih dipergunakan, kecuali jadi test rider untuk pembalap untuk tim balap lainnya kayak misalnya Yamaha. Tapi Yamaha sendiri kan masih ada Andrea Dovizioso, ada Augusto Fernandes kayak gitu. Jadi masih belum dipastikan nasibnya Somkia Chantra akan seperti apa. Beda sama halnya dengan Miguel Oliveira yang oke lah, dia balapan di Superbike masih bisa kok, masih ada slot BMW kosong, slotnya Honda masih ada kosong satu, terus juga ada slotnya Yamaha. Jadi ya masih terbuka lebar lah buat seorang Miguel Oliveira untuk melanjutkan karir di balapan tetangga kayak gitu. Gitu sih Din, kalau misalnya dari gue ya, pandangan gue terhadap bursa MotoGP untuk tahun 2026 khususnya buat Miguel Oliveira dan juga Somkia Chantra sendiri. Gitu. Oke, jadi nanti kita lihat aja ya gimana perkembangan dari bursa MotoGP 2026-nya. Kita lihat nanti gimana nasib dari Miguel Oliveira dan juga Somkia Chantra. Nah, kita ke sesi terakhir, Bi. Ini prediksi di MotoGP Misano yang bakal berlangsung di 12 sampai dengan 14 September 2025. Dan untuk catatan kemenangan terbanyaknya, ini ada Marc Marquez, 5 kali kemenangan ada di sini. Terus kemudian ada Valentino Rossi 3 kali. Ternyata ini Valentino Rossi juga dibalap ya sama Marc Marquez untuk catatan kemenangan terbanyaknya. Gue pikir Valentino Rossi yang bakal banyak menang di sini, ternyata enggak, Marc Marquez. Dan ada yang tempat ketiga itu Jorge Lorenzo 3 kali kemenangan. Nah, untuk catatan kemenangan dari 3 tahun berturut-turut, untuk di tahun 2024 yang menang waktu kemarin itu Marc Marquez, Pecco Bagnaia dan juga Enea Bastianini. Kemudian di tahun 2023 ada Jorge Martin, ada Marco Bezzecchi dan juga Pecco Bagnaia. Dan di 2022 ada Pecco Bagnaia lagi, Enea Bastianini dan juga Maverick Viñales. Nah, kalau Albi, gimana nih untuk prediksinya di MotoGP Misano? Oke, buat MotoGP Misano gue megang pertama Alex Marquez, Din. Kalau misalnya Marquez pengen selebrasi juara dunia di Mandalika, dia berarti harus posisi kedua di Misano besok dan membiarkan Alex Marquez ngambil singgasananya lagi posisi pertama. Tapi kalau dia pengen menang di Jepang, mungkin dia bisa memikirkan buat finish pertama dan menjaga jarak dengan Alex Marquez gitu ya. Tapi buat di Misano besok gue melihat Alex Marquez yang akan posisi pertama, Marc Marquez posisi kedua, dan posisi tiganya antara Marco Bezzecchi kalau dia nggak cedera ya, karena dia habis jatuh 2 kali di Catalunya ini. Gue berharap nomor 3-nya kalau nggak Marco Bezzecchi ya Pecco Bagnaia ya Din, tapi dengan syarat Pecco Bagnaia udah bisa menemukan cara nih untuk berada di jajaran terdepan. Jadi itu sih prediksi gue. Jadi Alex Marquez, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi itu untuk main race ya, Din, untuk main race. Kalau untuk sprint race mungkin beberapa teman sobat After Race pernah ada yang request juga After Race sprint race juga dong gitu. Nah, kalau sprint race-nya gue melihat Marc Marquez yang akan pertama, Alex Marquez kedua, dan ketiganya gue coba Luca Marini karena di Honda dia udah lumayan oke nih. Tadi sebenarnya dia sempat di posisi kelima kan, tapi kedodoran tiba-tiba finish di posisi ke-8. Gue mau coba Honda Luca Marini di posisi ketiga. Jadi satunya Marc Marquez, Alex Marquez, Luca Marini buat di sprint race Misano nanti. Oke. Kalau siapa, Drin? Kalau gue sama aja, mau main race ataupun sprint race, yang pertama pasti Marc Marquez, kedua Alex Marquez, ketiga Marco Bezzecchi. Karena sebenarnya kalau dari catatan yang kemarin ya pemenangnya itu Pecco Bagnaia selalu ada gitu di podium. Tapi kalau melihat ya saat ini gitu kondisinya ya agak susah ya ketika kita mau menjagokan Pecco Bagnaia ya gitu di 3 besar. Jadi intinya kalau gue Marc Marquez, Alex Marquez dan juga Marco Bezzecchi. Tapi mudah-mudahan aja Pecco Bagnaia bisa improve dan bisa berada di podium lagi. Yes. Oke, terakhir ada lagi Albi yang mau ditambahin?
Oh ya, di Misano kan akan ada sesi tes ya. Tadi kita udah spill sedikit untuk Ducati bisa dimanfaatkan oleh Pecco Bagnaia dan juga tentunya oleh Marc Marquez dan pembalap Ducati lainnya buat menjalankan tes. Nah, ini akan jadi momentum bagi Yamaha dan juga calon pemasok ban MotoGP selanjutnya, Din. Di mana Yamaha ini akan pertama kalinya memberikan kesempatan kepada para pembalapnya semua, mulai dari Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, sampai mungkin Toprak ya, tapi gue nggak tahu Toprak bisa dapat kesempatan ini atau enggak. Apakah akan dapat dispensasi atau enggak dari BMW Superbike buat ngetes motor Yamaha V4 for the first time di Misano. Nah, kita akan lihat seperti apa pengetesannya, responnya para pembalap seperti apa, apakah akan ada wajah-wajah sumringah dari Fabio Quartararo gitu. Tapi biasanya di di tes-tes utama ini mereka akan merasakan impresi yang cukup oke gitu. Tapi belum tentu juga karena kan harus banyak input-input dan juga observasi lebih lanjut gitu. Tapi gue percaya pengembangan yang dilakukan sama Yamaha ini cukup positif. Diam-diam tapi berpengaruh, semoga aja. Jadi tinggal lihat apakah mukanya Fabio Quartararo nanti senyum atau cemberut, itu yang pertama. Nah, terus juga ini tentunya akan dimanfaatkan sama pembalap-pembalap lain, mulai dari pembalap Honda, terus juga KTM dan juga Aprilia buat memastikan motor mereka bisa punya pengembangan yang bagus. Nah, untuk calon pemasok ban baru di MotoGP ini ada Aprilia nih, Drin. Di mana Pirelli akan pertama kalinya menguji ban di tes Misano besok juga. Karena selanjutnya Pirelli ini yang akan menjadi sponsor daripada balapan di MotoGP itu sendiri menggantikan Michelin. Gue lupa ya, mulai 2026 atau mulai tahun 2027 gitu. Nah, lalu siapakah yang bakal diuntungkan dengan penggunaan ban Pirelli ini? Yaitu Toprak Razgatlioglu, karena Toprak Razgatlioglu udah pakai Pirelli sejak di Superbike kan, sponsornya Pirelli gitu. Jadi mungkin dia udah bisa adaptasi dan mengenali karakternya seperti apa sih Pirelli ini gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi kombinasi yang pas buat seorang Toprak Razgatlioglu. Dia dapat motor yang baru, kelas baru, dan ban yang udah pernah dia pakai. Jadi setidaknya yang diadaptasikan nggak terlalu banyak lah, intinya kayak gitu. Jadi itulah poin-poin yang mungkin nanti bisa kita lihat ataupun kita dapetin laporannya dari Misano Test yang akan diselenggarakan tanggal berapa ya, Din? Gue lupa ya, Din. Pokoknya bulan September ini juga lah, intinya gitu. Oke, jadi nanti kita lihat gimana juga review dari nanti ya tes Misano, dan ini juga jadi sejarah baru lah istilahnya, sejarah bagi Yamaha gitu untuk bisa mencoba mesin V4 gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Albi yang udah kita ngobrolin panjang lebar gitu ya soal MotoGP Catalunya 2025 ini. Nanti kita akan ngebahas lagi soal MotoGP Misano gitu ya. Nanti kita akan bikin podcastnya lagi, tentu aja di podcast After Race. Bye-bye semuanya. Bye-bye Albi. Siap. Thank you Sadrina. Thank you Sobat After Race.